Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita berdiskusi, Mas, kita coba mendengarkan dulu bagaimana pandangan dari Indonesia Corruption Watch. Kita sudah terhubung dengan peneliti ICW lewat saluran telepon, Tama S. Langkun. Mas Tama, selamat pagi. Pagi, Bang Leonard. Pagi, Mas Eko. Pagi. Ya, Mas Tama, terkait dengan vonis untuk 4 tersangka dalam kasus Jiwasraya, sudah puas atau menurut Anda harusnya bisa lebih berat lagi atau seperti apa, Mas Tama? Kalau saya melihat dari sisi pidana sudah cukup ya, karena memang sudah seumur hidup dan itu nggak cuma 1, ada 4 orang itu, Bang. Itu yang kemudian kena sanksi pidana, dia kena seumur hidup. Jadi kalau dari aspek pidana memang sudah ya sesuai lah dengan perma yang kemudian dibuat kan 1 tahun 2020 yang baru-baru ini disahkan. Artinya ada standar, kriteria, kesalahannya dilihat seberapa berpengaruh, dampaknya, dan kemudian keuntungan yang diterima. Nah, jadi 3 aspek itu dipertimbangkan sehingga tadi sampai di mungkin pertimbangan seumur hidup itu menurut saya suatu hal yang sudah dipertimbangkan dari sisi itu. Kalau kita melihat kasus Jiwasraya ini kan kemungkinan bukan hanya 4 orang ini yang terlibat ya, Mas Tama. Apakah ini kemungkinan akan konsisten seperti ini, menjatuhkan hukuman secara maksimal, atau seperti apa kalau ICW melihat? Kalau kita melihat ini kan tahapannya baru di tahapan paling pertama ya, jadi di tingkat pertama diputus di pengadilan. Tapi kan yang lain-lainnya kita harus lihat juga, misalnya bagaimana peran OJK. Ada pertanggungjawaban OJK disebut di sana, dan juga ada di menteri pertanggungjawaban dari OJK-nya, terus kemudian juga korporasinya. Karena uang 16,8 triliun itu, Bang Leonard, tidak hanya bicara individu-individu, tapi penempatan di korporasi-korporasi. Makanya belasan korporasi sudah tersangka sekarang sebagai badan. Nah, ini jadi kaitannya bukan hanya soal orang yang dipidananya berat, tapi bagaimana aset bisa dipulihkan. Karena kan uangnya kemana-mana, Bang. Jadi itu yang menurut saya memang perlu juga dikejar, gitu. Kalau melihat ini kan tahap pertama tadi seperti kata Mas Tama, apakah kemudian kira-kira kalau kemudian para tersangka ini banding begitu ya, dan kalau kemudian menempuh langkah kasasi juga, hukuman maksimal ini akan tetap terjaga sampai ke pengadilan tingkat akhir kalau menurut Anda? Pada faktanya kan memang sekarang sudah mulai ada tren. Artinya tren pengurangan masa hukuman. Artinya hukuman yang maksimal sekarang mulai reduksi. Pengembalian kerugian negara, denda, dan lain sebagainya sekarang mulai tereduksi. Nah, kita berharap Mahkamah Agung yang buat aturan, yang buat perma, itu menerapkan panjang pertimbangan dalil Mahkamah hakim di tingkat pertama itu sudah kuat, Mahkamah Agung harus dukung. Jangan sebaliknya. Kita berharap demikian, Mas. Kita akan berarti kalau gitu harapkan hal yang sama dan kita akan pantau sama-sama ya. Terima kasih Mas Tama Langkun sudah hadir di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Mas Tama. Mas Eko, kembali pertanyaannya adalah apakah memang ini akan tetap kita lihat, maksud saya ini itu adalah hukuman maksimal ini akan kita tetap lihat sampai ke tahapan peradilan yang paling akhir kalau itu ditempuh oleh para tersangka? Hukuman di Indonesia itu jangan tergantung pada seseorang, tapi kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Mahkamah Agung contohnya, ketika ada Artijo Alkostar, nggak ada yang berani itu koruptor untuk melakukan kasasi di sana, apalagi PK dan lain-lain, pasti akan ditambah itu hukumannya. Nah sekarang Artijo kan sudah di KPK, tentu hakim-hakim yang ada di MA juga harus melakukan hal yang sama ketika ada perma sudah ada dilakukan. Jadi kalau tingkat pertama di pengadilan negeri sudah diputus seumur hidup dengan melalui perma ini seharusnya etikanya begitu, hukumannya tetap aja seumur hidup sampai ke Mahkamah Agung. Karena memang Mahkamah Agung sudah mengeluarkan perma, ini kan tinggal dibuka saja oleh hakim. Memang kalau sudah ada bukti yang jelas, 2 alat bukti yang jelas masuk ke persidangan, nggak ada hal-hal yang lain selain menghukum itu karena memang aturannya sudah jelas. Oke, Mas Eko, ini kalau boleh dibantu diperjelas sedikit karena
Ada pemahaman tentang definisi hukuman seumur hidup itu. Kalau saya terus terang tadinya berpikir bahwa hukuman seumur hidup adalah sampai terhukum ini ya tidak hidup lagi begitu di dalam penjara. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya hukuman seumur hidup itu adalah sepanjang atau selama usia terhukum pada saat dijatuhi hukuman. Kalau misalnya usianya pas dijatuhi hukuman 30 tahun, maka sebetulnya hukuman seumur hidup itu hanya akan dijalani dalam 30 tahun. Betul yang mana itu, Mas? Makna hukuman seumur hidup itu, hukuman itu berakhir kalau yang bersangkutan meninggal dunia. Sudah tidak hidup lagi? Betul. Ya, itu akan berakhir. Jadi memang sudah tidak ada harapan lagi kalau seumur hidup. Tentu itu pasti akan berakhir di penjara. Lain dengan kalau hukuman 20 tahun dan lain-lain itu pasti masih ada kesempatan soal pengurangan hukuman dan lain-lain. Jadi itu bedanya, Leo. Kenapa tidak dijatuhi hukum? Kalau dibilang hukuman maksimal, kan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita masih tetap memberikan hukuman mati sebagai hukuman yang paling berat begitu ya. Kenapa tidak dilakukan itu juga? Karena kemudian ketika tidak ada satupun koruptor yang dijatuhi hukuman mati, saya jadi bertanya-tanya juga, betul tidak bangsa ini serius mengatakan korupsi ini kejahatan luar biasa? Karena kejahatan luar biasa yang lain, misalnya aksi terorisme, itu kan sudah ada yang dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi. Ketika narkoba kita bilang hukuman mati, ada juga yang dieksekusi karena itu. Lalu ketika korupsi kita katakan kejahatan luar biasa, hukuman mati kan harusnya diterapkan, kan tidak pernah. Betul, saya setuju, Leo. Jadi dalam sepanjang sejarah hukum di Indonesia tidak pernah ada hukuman mati bagi koruptor. Yang ada adalah hukuman seumur hidup. Kalau kita kemarin memakai Undang-Undang Tipikor, pasal 2 ayat 1 baru 3 orang itu yang saya sebutkan di awal tadi. Ada Adrian Wuruntung, Akil Mokhtar, dan kemudian salah satu anggota TNI. Kalau kita melihat yang hukuman seumur hidup ya? Betul, itu belum ada perma, jadi masih menggunakan Undang-Undang Tipikor. Seharusnya hakim ketika itu ada hal yang bagus menurut saya ketika mantan hakim MK maksud saya Akil Mokhtar melakukan korupsi di sana. Nah harus ada efek jera di situ. Kalau mau membuat efek jera yang lebih tajam lagi, bisa dihukum mati ketika itu. Tapi kan itu akan menjadi pro kontra dan lain-lain. Mungkin hakim mempertimbangkan hal yang lain, kemudian dihukum seumur hidup. Tapi memang harus ada terobosan-terobosan baru menurut saya. Memang hukuman mati itu pro kontra di Indonesia. Ada yang bilang itu hak prerogatif Tuhan lah. Tapi kalau kita memang KUHP kita kan banyak menyadu dari Belanda memang. Turunannya memang dari sana. Di Belanda memang juga tidak ada hukuman mati. Mungkin di sini juga tidak diterapkan hal itu. Katakanlah kita melihat maksimal saat ini adalah hukuman seumur hidup. Tapi kan kembali lagi ke pertanyaan awal saya tadi, Mas Eko. Kalau ini tetap konsisten, kalau misalnya terhukum ini banding, lalu kasasi, dan kalau konsisten semua hukuman sama, ya kita bisa berharap ada efek jera. Tapi kan kemungkinan tidak seperti itu, karena tadi Mas Tama juga mengatakan ada tren pengurangan atau diskon hukuman. Pertanyaannya gimana kita mengawalnya? Karena kan hakim katanya independen, tidak bisa diganggu-gugat. Kita harus jeda dahulu, Mas Eko, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita cari tahu bagaimana mengawal pelaksanaan hukuman ini, kita akan bertanya dulu kepada pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Leo dan Mas Eko. Selamat pagi, Pak Sunoto. Saya setuju 100% bahwa hukuman itu terus harus ditingkatkan, karena prinsipnya harus membuat efek jera, ya kan? Nah, dalam Islam kalau nggak salah hukuman mati itu tidak boleh. Karena membunuh satu manusia itu berarti membunuh satu kaum. Membunuh boleh itu kecuali dalam peperangan. Nah, tinggal apakah melawan koruptor ini terkategori peperangan? Kalau iya berarti go ahead, ya kan? Nah, tapi kalaupun tidak sampai hukuman mati, seumur hidup is enough, tapi jangan ada potongan. Hukuman yang kedua yang sering saya sampaikan, Bang Leo dan Mas Eko, ada intellectual punishment, hukuman intelektual. Jadi kalau seorang sarjana atau doktor atau S berapapun korup, itu ijazahnya harus dirobek, digugurkan. Dibatalkan begitu ya, Pak? Dibatalkan. Kami telah mengusulkan berkali-kali ke ITB. Bikin, saya bilang, tugu pendosa. Siapa-siapa itu koruptor alumni ITB itu.
Oh. Iya kan? Iya. Nah, yang ketiga Bang Leo, iya Pak. Daripada kita sering dengar bahwa ada hakimnya tidak fair dan segala macam karena masuk angin, lebih baik pemerintah memberikan reward kepada hakim yang keren. Kalau ada hakim yang keren keputusannya dikasih reward. Iya kan? Nah, jumlahnya berapa itu rahasia antara pemerintah dengan yang dikasih. Rakyat pun harus ngasih reward. Tolong Bang Leo, itu kalau hakim yang memutuskan yang barusan itu, tolong kirim alamatnya, nanti saya kasih hadiah 1 set kursi rotan itu. Pak Sunoto, ada pertanyaan begini Pak, ketika seorang, tadi Mas Eko sudah mengatakan ada 3 orang koruptor yang sudah dijatuhi hukuman seumur hidup. Salah satunya yang saya ingat Akil Mohtar. Tapi kan ternyata kita melihat sekarang ada kasus lagi, korupsi lagi yang sebesar Jiwasraya ini. Berarti ada yang mengatakan seumur hidup berarti tidak membuat efek jera karena masih terjadi lagi kejahatan yang sama. Bagaimana Pak Sunoto? Iya. Karena gini, kejahatan di atas kejahatan itu adalah sebuah kejahatan tersendiri. Jadi kalau membatalkan hukuman yang sudah ditentukan, itu sebuah kejahatan tersendiri. Sama dengan sebaliknya tuh begini Pak Seko, Mas Leo. Ya, berbuat jahat terhadap orang jahat itu ibadah tersendiri itu. Iya kan? Jadi kalau ada hukum dimain dibolak-balik, ya kan? Itu juga sebuah kejahatan. Makanya ada pepatah, ya kan? Pemimpin yang membiarkan kejahatan, maka pemimpin itu adalah lebih jahat dari kejahatan itu sendiri. Efek jerah harus terus diinjeksi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eko. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Yang pertama apresiasi kita untuk para hakim yang sudah memberikan hukuman maksimal. Karena memang inilah harapan rakyat. Yang kedua, saya bilang, kan kalau tadi dibicarakan hukuman maksimal bisa hukuman mati. Saya bilang, kalau narkoba hukuman mati karena kejahatan kemanusiaan, teroris kejahatan kemanusiaan. Kalau koruptor kan kejahatan ekonomi, kejahatan finansial. Cobalah buat aturan DPR itu supaya sikapnya karena ini penjeraan. Mereka itu dimiskinkan aja lah, udahlah. Dihukum seumur hidup dan dimiskinkan. Karena kejahatan ekonomi kan, secara finansial mereka dimiskinkan. Mungkin ini akan membuat jerah. Kalau hukuman mati mungkin kita lihat koruptor itu walaupun sudah dihukum setinggi-tingginya, fasilitas mereka di penjara luar biasa, beda dengan teroris, beda dengan, nah ini aja sudah beda. Oke lah, nggak apa-apa, sudahlah. Itu nggak bisa kita tutup mata. Juga yang perlu diperhatikan, tadi Pak Sunoto memberi terhadap hakim-hakim yang ini akan diberikan apresiasi reward. Saya bilang, kalau mereka itu sadar bahwa mereka adalah ASN, take home pay para penegak hukum ini, aparat di Dekumham ini sudah luar biasa dibanding ASN-ASN yang lain. Luar biasa. Kalau sekedar untuk hidup senang, bukan hidup mewah ya, hidup senang, sekedar beli rumah, beli mobil, mereka sudah sangat cukup. Nah, tapi kalau ini tadi manusia, nah karena itu, karena sifatnya penjeraan, mereka juga aturan sudah ada, perma semua, tapi mereka langgar. Cobalah ini kita beri kesadaran, ini menjadi contoh bagi hakim-hakim di atas, bahwa hakim di bawah aja bisa berbuat maksimal. Nah, Pak Edward, itu pertanyaan berikutnya Pak Edward. Ini kan vonis di pengadilan negeri ya, di pengadilan tingkat pertama. Kalau kemudian terhukum banding, lalu kalau misalnya dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung kasasi, Pak Edward punya keyakinan tidak bahwa para pengadil, para hakim akan tetap konsisten dari level pertama sampai level terakhir untuk memberikan hukuman maksimal bagi koruptor ini? Saya bilang tadi, komitmen mereka untuk memberantas korupsi ada enggak gitu loh. Kalau mereka konsisten, harusnya konsisten. Permanya sudah ada kok. Itu sumpah mereka loh. Perma itu, mereka kan bersumpah ini, bahwa akan memutuskan berdasarkan keadilan, berdasarkan ketuhanan, macam-macam. Kalau mereka sendiri sudah melanggar sumpah, na'udzubillah min dzalik, mereka akan mendapat azab cuma sekedar untuk kesenangan di dunia. Mudah-mudahan ini pelajaran bagi hakim-hakim di atas bahwa hakim tingkat pertama aja berani memutuskan yang begitu. Dan ini saya yakin kalau ditambah lagi dengan hukuman kemiskinan para koruptor akan ada dampak efek jerahnya. Nggak usahlah hukuman mati, mereka disengsarakan aja, sudahlah. Seluruh hartanya disita.
Harta yang ada seluruhnya tanpa kecuali. Yang sebelum atau sesudah melakukan korupsi itu disita. Mereka dimiskinkan. Mungkin itu yang penting. Nggak usah hukuman mati. Makasih di Indonesia. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Dua pemirsa, ini Mas Eko mengatakan ya sudahlah tidak usah sampai hukuman mati, tapi harus konsisten hukuman seumur hidup. Tadi Pak Edward malah mengatakan harusnya ditambahkan dengan pemiskinan. Bukankah kita memang sudah punya ya pembuktian terbalik yang kalau kemudian dia tidak bisa membuktikan dari mana asal asetnya, ya memang itu kemudian bisa disita oleh negara. Bagaimana Mas Eko? Iya, tapi jarang dipakai di persidangan. Jadi harusnya kan pembuktian terbalik itu memang harus dipakai. Kalau untuk menjerat seseorang agar bisa yang seperti usulan Pak Edward tadi dimiskinkan. Contoh kasus misalnya gini, seseorang yang hanya dapat gaji 50 juta, ternyata dia punya harta yang sangat banyak, miliaran, rumah di mana-mana. Bukan keturunan dari bangsawan, bukan pengusaha juga begitu ya. Ketika di pengadilan pasti akan ditanya, ini uang dari mana, hartamu dari mana, apakah dari warisan, ya it's okay. Tapi kalau itu hasil dari dia bekerja, gajimu cuma 50 juta, kenapa bisa mendapat harta yang lebih banyak dari gajimu? Ya tentu itu kan harus dibuktikan terbalik. Oh ini kalau dia tidak bisa membuktikan, ya pasti disita. Itu kan harusnya begitu. Nah, kalau itu yang dilakukan pasti akan lebih enak untuk hakim-hakim atau untuk undang-undang yang di sini. Jadi kalau hukuman seumur hidup, tentu saya ingin mengatakan bahwa MA ini yang memulai, jangan dia yang mengakhiri. Karena dia sudah keluarkan peraturan MA itu ya. Kalau yang mulai, jangan yang mengakhiri. Kita lihat kalau di kasasi, kita lihat obral diskon soal hukuman koruptor kan sering terjadi sekarang. Lihat banyak sekarang yang diobral. Termasuk juga untuk peninjauan kembali ya. Betul. Jadi ini kan kalau sudah diputus di pengadilan tingkat pertama, kemudian tingkat dibanding, kemudian kasasi, PK dan lain-lain, hukumnya memang ada, aturannya jelas, permanya ada, tidak usahlah bermain-main di situ, jangan sampai masuk angin di situ. Contohlah hakim-hakim yang sudah bagus di MA, Artijo misalkan, harus ada orang-orang seperti itu di Mahkamah Agung. Jangan sampai hukum itu tegak karena orangnya, tapi karena aturannya. Gitu. Tadi Mas Tama sebelum ini mengatakan Mas Eko bahwa ini harusnya di dalam kasus Jiwasraya tidak berhenti hanya di 4 orang yang sudah dijatuhi atau divonis hukuman seumur hidup saja, karena ada pihak-pihak lain yang diduga juga terlibat dan juga ada pertanyaan kepada tanggung jawab pengawasnya. Itu apakah memang bisa menyentuh orang-orang yang disebut Mas Tama tadi itu? Saya sangat yakin bahwa ini sangat sistematis ya, Leo. Bukan hanya 4 orang ini aja yang di pihak internal, tapi kan pasti ada pihak-pihak lain yang tentu akan mulai diselidiki. 2 orang yang sekarang belum disidang kan akan mulai disidang, Budi Cokro dan teman satunya lagi ini karena belum disidang karena terkait dengan COVID. Nah, OJK memang sekarang lagi banyak disorot, Leo. Banyak orang yang menginginkan untuk kembali aja ke BI, pengawasan dan lain-lain. Tapi itu debatable lah ya. Tapi pada intinya begini, bahwa korporasi itu juga pasti akan kena kalau berbuat salah. Kita sudah melihat hakim sudah memutuskan ini, tentu kita berharap akan ada tersangka-tersangka baru lagi. Jangan sampai berhenti di 6 orang ini aja, kan 4 sudah tersangka, 2 sekarang sedang menunggu. Banyak orang yang sekarang sedang menunggu kasus ini, Leo. Karena ini kerugiannya sangat besar sekali. Itu pertanyaan berikutnya. Memang kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para hakim di pengadilan negeri yang memutus kasus Jiwasraya ini. Tapi kembali pertanyaan kritis berikutnya, Mas Eko. Ada yang mengatakan begini, ya terang saja hakim-hakim yang di dalam kasus Jiwasraya ini tidak berani main-main. Karena ini menjadi sorotan sekian ratus juta orang Indonesia. Tapi bagaimana dengan kasus-kasus lain, korupsi juga, yang tidak menjadi pusat perhatian begitu banyak orang? Apakah nanti jangan-jangan memang sengaja dibuat satu kasus ini sebagai tonggak begitu untuk memperlihatkan bahwa lembaga peradilan sudah sama semangatnya menjerakan koruptor, tapi di kasus yang lain ya kita tidak tahu juga, mungkin karena kita pun tidak memberitakannya. Bagaimana tuh Mas Eko? Satu, ini tugas pers juga untuk terus melakukan monitoring. Jadi kalau memang ada salah, ya kita beritakan saja memang ini ada kesalahan. Kedua, LSM seperti ICW itu harus tetap kita minta untuk bersuara lantang bahwa ini memang nggak benar, ini salah dan lain-lain. Tentu akan menjadi masukan bagi
pemerintah, mungkin hakim dan lain-lain untuk memutus persoalan yang ditangani. Dan tentu yang terakhir adalah konsistensi dari hakim. Kalau dia mempunyai semangat untuk memberantas korupsi, apapun kasusnya, tentu dia akan memutus ya adil-adilnya. Tapi kalau sebentar-sebentar masuk angin ya susah itu, Leo. Soal masuk angin itu memang ya sesuatu yang kita duga. Tapi sampai terbukti kan kita tidak bisa mengatakan bahwa ada oknum hakim yang memang menerima suap atau menerima apapun untuk memperingan hukuman atau mengurangi hukuman. Kembali lagi, karena hakim itu independen, Mas Eko, tidak bisa diganggu-gugat, kan akhirnya kita hanya bisa menerima saja ketika kemudian ada yang diduga korting hukuman itu ya kita hanya bisa menerima saja. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat dalam kasus Jiwasraya ini kita bisa memastikan kalau para terhukum itu sampai menempuh jalur hukum ke Mahkamah Agung, itu benar-benar memang semua hakimnya punya semangat yang sama. Karena harapan ini kan sering sekali tidak sama dengan kenyataan ya. Bagaimana Mas Eko? Ini kan sekarang terjadi pergantian Ketua Mahkamah Agung ya, dari Pak Hatta Ali, kemudian yang sekarang yang baru. Tentu harus ada semangat yang baru untuk menegakkan keadilan di sana. Tentu ada harapan baru di sana, termasuk soal ini jangan sampai masuk angin yang saya sebutkan tadi, kasus-kasus terutama kasus-kasus korupsi. Jadi memang harus saling melakukan edukasi atau pertemuan dengan hakim-hakim di seluruh Indonesia, bahwa semangatnya itu harus sama untuk menegakkan keadilan, terutama di kasus-kasus korupsi. Jangan terlalu lembek untuk memberikan hukuman kepada koruptor-koruptor yang sangat merugikan banyak negara. Jadi hukuman mati, hukuman seumur hidup itu jangan diterapkan kepada hanya untuk kasus teroris, ya kan? Untuk yang hal-hal yang lain. Tapi bisa juga dicoba di kasus-kasus untuk kasus korupsi, Leo. Tapi kembali lagi Mas, yang Mas Eko barusan sampaikan itu kan kembali lagi harapan ya. Betul. Karena kembali lagi yang bisa memutuskan di dalam pengadilan sampai level 2 atau sampai terakhir itu kan yang pegang palu. Betul. Kita tidak pegang palu. Bagaimana ini? Kita akan bahas di bagian berikut dan bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, kembali ke pertanyaan tadi. Hakim kan disebut-sebut sebagai wakil Tuhan, dan putusan atau vonisnya tidak bisa dibatalkan. Dan kemudian kita akhirnya jatuhnya hanya bisa berharap bahwa hakim dalam kasus Jiwasraya ini mulai dari pengadilan tingkat 2 sampai ke Mahkamah Agung benar-benar konsisten. Tapi kan itu harapan yang sering tidak terpenuhi. Bagaimana Mas Eko? Ya, sebetulnya dalam memutus suatu perkara ada aturan-aturannya. Misalkan hukuman maksimalnya 18 tahun. Jaksa menuntut kemudian 16 tahun. Kemudian ketika hakim memutus sebetulnya nggak boleh jauh dari itu. Apalagi diskon sangat berkurang jauh. Jadi kalau tuntutannya 16 tahun, ya kalau hakim maksimal bisa 14-15 itu mendekati tuntutan. Jadi sebetulnya antara jaksa dan hakim itu memang harus ada sinkron karena aturannya sudah ada. Nah, ketika hakim-hakim yang nakal gitu-gitu kan, sebetulnya Mahkamah Agung juga sudah punya aturan. Komite etik dan lainnya bisa ditegur, SP pertama, SP kedua dan lain-lain. Tentu kalau dia bersalah akan lain. Urusannya adalah di pengadilan. Betul. Tapi tentu kita juga harus melihat kemarin seorang Roh Hadi aja, Nur Hadi maksud saya, itu akan susah banget, Leo. Jangankan menangkap, ya. Bekas sekretaris MA ya? Betul. Ditangkap aja susah sekali, Leo. Di mana? Padahal ada di Indonesia. Semua orang sebetulnya banyak orang yang tahu di mana dia. Bahkan ICW aja kadang-kadang tahu dia ada di sini sebetulnya. Ya kan? Tapi kuat sekali. Kuat sekali itu. Jadi itu hanya sebagai sekretaris MA, apalagi hakim-hakim di sana. Jadi menurut saya ke depan memang setelah ada Perma ini harusnya
tetap saja konsisten. Jika memang sudah terbukti bersalah, kerugiannya minimal 100 miliar ke atas gitu kan, lebih baik ya dihukum maksimal saja. Karena satu itu untuk efek jera. Kemudian itu juga untuk untuk membuat orang-orang yang terutama yang ada di BUMN jangan main-main dengan uang negara. Ya, kembali lagi ke pertanyaan tadi, Mas. Saya sempat tanyakan ke Pak Sunoto tadi. Ada 3 tadi Mas Eko sebutkan, saya yang ingatnya Pak Akil Mohtar. Betul. Itu kan dihukum seumur hidup. Betul. Dan itu hukuman masih berjalan ya sampai sekarang. Tapi kan kemudian ada kasus Jiwasraya. Betul. Saya tidak tahu nanti ada kasus-kasus apa lagi, jangan-jangan masih ada lagi yang merupakan bentuk korupsi yang luar biasa juga begitu. Angkanya fantastis, dampaknya fantastis. Berarti kan tidak ada efek jera dari hukuman maksimal seumur hidup yang sudah dijatuhkan kepada Pak Akil Mohtar dan 2 orang yang lain tadi. Kalau konsisten saya kira ada nanti efek jera. Kalau konsisten ya. Tapi kalau tidak konsisten, hari ini diputus seumur hidup, besok lagi ada koruptor, hanya di vonis 5 tahun, 6 tahun. Pasti ada keinginan orang untuk melakukan hal yang sama. Nah, ini sekarang tinggal kepekaan hakim saja. Akil Mohtar itu menggunakan undang-undang tipikor, uang kerugiannya hanya 53 miliar, di bawah 100. Tapi hakimnya berani memutus dia hukuman seumur hidup. Tentu background Akil Mohtar yang dilihat, bahwa dialah hakim konstitusi, salah satu penegak hukum yang saya kira MK itu salah satu yang paling ditunggu lah ya, putusannya banyak masyarakat yang penjaga gawang lah dia itu keadilan soal konstitusi di Indonesia. Jadi kalau hakim waktu itu Akil Mohtar 53 miliar bisa dihukum seumur hidup, tentu koruptor-koruptor yang lain juga bisa harus yang sama menurut saya gitu. Baik, kita harap supaya kemudian hakim di tahapan berikut itu benar-benar ingat janji dan sumpahnya ya Mas Eko ya. Karena kalau tidak, jangan-jangan nanti yang diberikan sumpah atau janji itu memberikan hukuman juga kalau dia menyalahgunakannya. Kita harapkan itu terjadi. Mas Eko, terima kasih Mas. Sama-sama. Sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, vonis untuk 4 terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya harus dijadikan presiden sekaligus spirit seluruh penegak hukum di negeri ini. Sejatinya efek jera hanya bisa dicapai kalau koruptor dituntut dan divonis hukuman maksimal tanpa perlu lagi courting hukuman. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.